Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Lentera Dakwah yang berbahagia, sebagian dari kita mungkin pernah mendapati sebuah kejadian yang tidak sesuai dengan hati nurani. Lalu kita mencoba untuk memperbaiki. Namun orang yang kita perbaiki itu merasa tidak sudi. Bahkan ada yang sebagian mencaci maki. Dengan nada yang tinggi dia berkata, "Ini bukan urusan Anda. Urusin aja diri Anda sendiri." Sebagian yang lain mungkin ada yang berkata, "Lakum dinukum waliyadin lah. Urusin aja agama masing-masing, gak usah ngurusin orang lain." Atau ada yang berkata, "Amaluna amalukum." Ya udah, ini mah amal saya, kerjaan saya, kerjaan kamu urusin aja kerjaan sendiri. Gak usah mikirin kerjaan orang lain. Nah, sahabat Lentera Dakwah yang berbahagia, patut kita sadari bahwa kita lahir ke dunia ini membutuhkan orang lain. Mungkin dari sebagian kita ada yang ingat ketika kita sakit kita butuh orang lain. Bahkan ketika kita meninggal pun kita butuh orang lain. Sekalipun kita memiliki banyak sekali harta yang mungkin kita bisa melakukan dengan sendirinya. Tapi harus kita pahami bahwa kita butuh orang lain. Harta yang kita miliki ketika kita meninggal itu akan dimiliki oleh orang lain. Dan apapun yang kita miliki, kita usahakan, itu semuanya menjadi milik orang lain. Jadi sahabat Lentera Dakwah yang berbahagia, bahwa kita butuh orang lain. Dan kita tidak akan bisa hidup dengan sendirinya kita. Dan sahabat Lentera Dakwah yang berbahagia, di surat Al-Baqarah ayat 71 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minun wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan itu ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian dari mereka itu menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Bayangkan. Jadi Allah menyematkan orang beriman itu dengan sifat penolong. Ya, dengan sifat penolong. Dan kita pasti merasakan betapa bahagianya ketika kita ditolong. Dan memang seharusnya seseorang yang beriman itu dalam dirinya sudah terinstal sifat beriman. Dan kenapa dia menyadari bahwa dia harus menolong orang lain? Karena dia menyadari bahwa ketika dia menolong orang lain, maka Allah menjanjikan pertolongan kepada dia. Bahkan mungkin pertolongan kita yang sangat sedikit, yang tidak berarti, Allah akan ganti pertolongan itu dengan pertolongan di dunia dan jauh sampai akhirat. Seperti itu. Sehingga sifat penolong dalam diri kaum muslimin itu adalah sifat yang memang seharusnya dimiliki kaum muslimin. Karena itu adalah sifat dasar mereka. Dan Allah menyematkan diri orang beriman dengan sifat penolong. Dan di ayat selanjutnya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Ini kita harus terjemahkan menjadi sebuah sifat pertolongan. Ketika ada orang yang menyuruh kepada kebaikan, artinya dia menolong kita untuk berbuat baik. Dia menolong kita untuk mengingatkan kita akan sebuah kebaikan. Dan ketika dia mencegah kita dari perbuatan yang mungkar, itu juga sama. Bentuk pertolongan dia kepada kita supaya kita terhindar dari perbuatan buruk. Jadi sahabat Lentera Dakwah yang berbahagia,
kaum muslimin itu adalah satu. Mereka itu saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Di hadis dijelaskan bagaimana ada seseorang yang mencoba untuk mengambil air ke atas, namun dia tidak mau karena dia merasa enggan untuk mengganggu orang dalam kapal laut yang besar itu, sehingga dia mencari air dengan caranya sendiri, yaitu dengan cara membolongi kapalnya. Nah, ketika orang-orang yang di atas tidak mau menolong orang itu, maka hancurlah semuanya. Maka inilah esensi dari amar ma'ruf nahi munkar, yaitu saling menolong. Saling menolong dirinya sendiri, karena ketika dia menolong orang lain itu sama saja dia menolong dirinya sendiri. Demikian sahabat Tentara Dakwah yang berbahagia, mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa menguatkan azam kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang selalu menolong orang lain, menjadi orang yang saling beramar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan. Dan ketika kita diingatkan oleh orang lain, maka dalam diri kita terjemahkan bahwa itu adalah sebuah pertolongan orang lain kepada kita. Dan ketika ada orang mencegah perbuatan mungkar dalam diri kita, maka kita terjemahkan pula itu adalah sebuah pertolongan orang lain kepada kita. Karena itu bentuk sayang mereka kepada kita. Sebagian dari mereka menolong sebagian yang lain. Demikian sahabat Tentara Dakwah, kita akhiri dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.